Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Tema editorial kita pagi ini, kecupetan pejabat atasi minyak goreng, ini terkait dengan pernyataan salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan yang menduga atau mengindikasikan atau menuduh bahwa masyarakat juga menjadi penimbun minyak goreng. Saya akan tanyakan langsung ke pendapat dari Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat pagi. Salam sehat, Mas Tulus. Ya, selamat pagi, Mas Indra Maulana. Ya, Mas Tulus, pendapat Mas Tulus sendiri seperti apa ketika persoalan minyak goreng ini sudah berlarut-larut, masyarakat antri berebut dan kita lihat dimanapun kondisinya ya cukup memprihatinkan lah ya, mereka sampai antri seperti itu. Kemudian malah muncul pernyataan bahwa masyarakat nih yang juga menjadi penimbunnya ini. Bagaimana Mas Tulus melihat ini? Ya, itu menteri yang bersangkutan, kalau kejadiannya di Jepang seperti ini, menteri bersangkutan sudah bunuh diri itu. Oh, ya, begitu? Bukan malah melakukan klaim yang sangat menggelikan di mana itu ditimbun konsumen. Bahwa sekarang ada fenomena panic buying, itu kan karena justru ketidakmampuan pemerintah di dalam memasok minyak goreng sehingga masyarakat melihat itu sebuah fakta bahwa pasokannya masih minim sehingga dia perlu berjibaku untuk sekedar membeli seliter 2 liter minyak goreng. Kalaupun mereka diklaim menimbun, seberapa mampu sih mereka bisa menimbun dalam arti kemampuan finansialnya. Dan kedua, selama ini kan fakta yang sudah ditemukan, penimbunan kan dilakukan oleh distributor besar atau industri besar, misalnya kejadian di Medan yang ada diduga kuat temuan 1,1 juta ton dan juga di beberapa tempat lain. Itu kan sudah bukti fakta. Kenapa itu tidak dicokok dan tidak dibereskan dari sisi hulu dan hilir, malah mengklaim perilaku konsumen yang dianggap melakukan penimbunan, padahal dia hanya sekedar mendapatkan 1-2 liter yang dipakai untuk persiapan keperluan domestik rumah tangganya. Jadi ini klaim yang menyesatkan dan sesat pikir dari seorang pejabat publik di Indonesia ke level menteri. Nah, Mas Tulus ini lebih kepada ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan dan berlarut-larut sih memang persoalannya ya kalau kita lihat sejak awal tahun ini begitu ya, atau mungkin bahkan akhir tahun lalu persoalan ini mulai muncul sehingga berlarut-larut sehingga terjadi mungkin stres yang cukup tinggi ya terkait dengan hal ini, lalu kemudian mengucapkan dugaan-dugaan seperti itu, ataukah ini ada motif lain kalau Mas Tulus melihatnya? Ya, saya melihat motif sebagai konsumen ya. Pertama bahwa pemerintah terlambat mengantisipasi fenomena global dan nasional terkait dengan adanya kasus ini ya. Jadi ini keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi yang sebenarnya fenomenanya sejak 3 bulan terakhir ya, bahkan sejak di November sudah muncul. Kedua, dalam kebijakan harga yang ditetapkan di mana pemerintah menetapkan intervensi harga dengan satu harga, ini juga bukan instrumen yang ideal karena kemudian struktur harga yang ditetapkan pemerintah dianggap terlalu rendah sehingga HPP yang disebutkan adalah sebenarnya harga pemaksaan pemerintah, sehingga akhirnya apa? Banyak industri-industri minyak goreng yang tutup karena tidak mendapatkan pasokan CPO dari industri CPO dan kemudian industri CPO tidak memasok karena harganya terlalu rendah. Dan ketiga, ini yang juga kurang diwaspadai dan diantisipasi pemerintah adalah bahwa CPO sekarang lebih menarik dipakai untuk keperluan biodiesel. Ya, mengapa? Karena pemerintah ada program B20, B30 dan segala macam, dan industri CPO yang menjual untuk biodiesel itu diberikan subsidi yang sangat menarik. Sementara untuk minyak goreng tidak. Ya otomatis mereka lebih banyak untuk dijual ke keperluan biodiesel. Nah, artinya apa? Ini pemerintah salah strategi. Kalau memang kita concern biodiesel, ya jangan hanya dipasok dengan CPO saja dong. Cari sumber-sumber lain. Jadi tidak mengalahkan CPO untuk pangan atau CPO untuk minyak goreng. Jadi urusan perut lebih nomor 1 daripada urusan energi. Walaupun ini harus berjalan paralel ya. Saya coba menerka-nerka ini ya, kenapa ucapan atau indikasi atau tuduhan itu disampaikan bahwa masyarakat juga ikut menimbun begitu ya. Apakah mungkin karena
tadi ada pembahasan juga di segmen sebelumnya tentang logika statistik. Misalnya begini, kebutuhan di masyarakat berapa dalam perharinya begitu ya. Kemudian stok yang sudah dikeluarkan atau disediakan itu berapa, harusnya tidak ada lagi panic buying seperti ini. Sehingga berdasarkan logika statistika itu lalu kemudian menduga ini harus pasti ada yang melakukan penimbunan dengan kemudian melihat gambar-gambar berita ya, antrian panjang berebutan, jangan-jangan masyarakat yang ikut menimbun. Mungkin seperti itu. Kalau pemikiran seperti itu bagaimana Mas Tulus? Dengan ya, saya kira itu pemikirannya juga ada rasionalnya. Tetapi konsumen melakukan itu kan karena dari data yang ada, kasus-kasus yang muncul di lapangan, masih banyak sekali gerai-gerai di pasar modern atau pasar tradisional ketika konsumen datang untuk sekedar membeli itu masih kosong. Saya pun beberapa hari yang lalu pergi ke gerai modern juga kosong, ya, dan itu tidak terjadi di luar kota, tapi di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta saja seperti ini, apalagi daerah lain. Nah, kondisi seperti itu sehingga memicu masyarakat menyimpulkan bahwa minyak goreng masih langka, masih kosong, masih kurang, sehingga ketika ada kesempatan yang ditemukan, dia akan membeli sebanyak mungkin gitu. Walaupun sebanyak mungkin bagi konsumen kan berapa sih kemampuan affordabilitas bagi mereka gitu kan, nggak mungkin menimbul sampai beribu-ribu liter, beratus-ratus liter kan. Paling 1, 2, 3 liter mereka sudah puas karena toh kemampuan finansialnya juga seperti itu. Jadi ini bukan apa yang dilakukan konsumen, tidak mendistorsi struktur pasar yang ada. Yang terjadi adalah karena ketidakmampuan pemerintah di dalam mengendalikan ini dengan kebijakan dari sisi hulu maupun hilir. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan dong. Ya, mungkin lebih pasnya saya coba sekali lagi mencoba ini ya, menerka-nerka, mencoba juga untuk memahami. Mungkin maksudnya mau memberikan saran ke masyarakat, jangan-jangan begitu Mas Tulus, bahwa jangan panic buying, jangan terlalu menimbun, nanti tetap akan stok akan tersedia dengan baik. Mungkin begitu. Kalau itu bagaimana Mas Tulus kira-kira? Ya itu boleh juga dan saya kira positif ya, di mana masyarakat juga harus punya empati terhadap kelompok yang lain, yang kalau membeli saya kira yang sewajarnya saja, secukupnya saja ya. Saya kira 2-3 liter itu masih wajar sehingga tidak melanggar hak konsumen yang lain. Tetapi sekuat apapun konsumen, sepanjang pasokannya itu cukup, suplainya cukup, maka tidak akan mengganggu struktur pasar yang sebenarnya. Ini kan bahwa kondisi suplainya masih berantakan dan kemudian memang masih belum cukup pasokannya, sehingga ketika terjadi perilaku anomali dari konsumen sehingga terjadi sebuah kelangkaan gitu. Baik, terima kasih Mas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, ikut memberikan pendapatnya di editorial Media Indonesia pagi hari ini dengan tema kecupetan pejabat atasi minyak goreng. Saya masih bersama Bang Gaudensius Suwardi, anggota Dewan Redaksi Media Group. Kami akan mengulas editorial Media Indonesia setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, seperti pertanyaan saya di segmen sebelumnya dengan Mas Tulus Abadi, mungkinkah ini sebenarnya maunya memberikan saran ke masyarakat agar tidak melakukan panic buying mungkin Bang? Tapi yang keluar justru tuduhan, mengindikasikan masyarakat menjadi penimbun. Apakah mungkin seperti itu? Karena di sisi lain kan Kementerian Perdagangan juga menyampaikan beberapa hal, persoalan-persoalan atau kendala-kendala persoalan minyak goreng yang sudah berlarut lama ini sebenarnya. Ya, kita berharap semua maksud baik itu dinyatakan dengan baik juga, sehingga tidak menimbulkan tafsiran liar ya. Memang ada kecenderungan arogansi verbal di sini, menyatakan bahwa ada kepanikan sehingga masyarakat membeli, tetapi menimbun. Tetapi sesungguhnya yang terjadi itu kan kontradiktif. Bagaimana masyarakat berantri, bahkan tadi saya katakan sampai ke kantor Polsek pun mau datang hanya untuk membeli 1-2 liter yang untuk pembeliannya pun harus menggunakan KTP. Bagaimana, dari mana datangnya tuduhan menimbun? Toh dibatasi juga, beli di gerai swasta pun juga dibatasi sebenarnya Bang. Nah, kita mudah-mudahan kita salah untuk mengatakan bahwa ketidakmampuan itu ditutupi dengan arogansi verbal. Nah, pejabat publik
itu mestinya rendah hati, karena kekacauan, kalau kita lihat dari sejarah Republik ini, kekacauan itu selalu berawal dari sesat pikir pejabatnya. Kita berharap para pejabat itu lebih arif berhadapan dengan rakyat, apalagi menyangkut perut. Di dalam sejarah revolusi dunia ini dimanapun juga di dunia ini, masalah perut itu selalu mengguncangkan kekuasaan, dan kekuasaan itu bisa runtuh hanya karena persoalan perut rakyat. Masalah pangan ya. Masalah pangan ya. Kita berharap di Indonesia tidak akan terjadi seperti itu. Betul. Tetapi fakta dunia sekarang saat ini, kalau kita melihat hasil surveinya Lembaga Pangan PBB, FAO, itu kan jelas dikatakan bahwa indeks harga pangan dunia saat ini itu tertinggi sepanjang masa. Indeksnya itu pada 140,7. Padahal tertinggi sebelumnya itu pada 2011, cuma 136. Itu artinya akibat perang Rusia dan Ukraina menambah. Selain memperburuk kondisi pangan dunia, sementara kita di dalam negeri persoalan minyak goreng itu jauh sebelum terjadi perang itu sendiri. Itu kan mulai November kenaikan ini. Akibat dari kenaikan harga CPO di pasar internasional. Nah, ketidakmampuan atau memelihara persoalan tidak selesai dari awal di ujungnya, itulah yang menyebabkan terjadi saat ini. Ketika berlama-lama di dalam menyelesaikan persoalan, ketika tidak mampu lagi mengatasi persoalan, yang lain aja. Rakyatlah menjadi tempatnya salah gitu ya. Dan itu kayaknya sering ya Bang ya. Kayaknya sering dilakukan seperti itu, kesalahan itu jatuhnya ke masyarakat. Tapi nanti kita akan ulas lebih lanjut. Kita dengarkan dulu pendapat masyarakat yang sudah bergabung bersama editorial Media Indonesia, Pak Ramadan ya, di Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya petani sawit Pak. TBS itu naiknya 3 kali lipat dari harga 1 tahun yang lalu. Menurut saya orang Indonesia seperti pepatah Jambi mengatakan ayam bertelur di bilik padi mati kelaparan. Ini membuktikan kepastiannya bahwa pemerintah tidak mampu mengelola minyak yang diproduksi di dalam negeri dan dinikmati oleh masyarakatnya sendiri, tidak mampu mengelola itu. Padahal kita punya gudang bulog seluruh Indonesia. Pengusaha-pengusaha sawit itu orang Indonesia asli. Dan pabriknya dibangun di Indonesia. Ini ketidakmampuan pemerintah mengatur ekspor harga CPO itu dan untuk produksi dalam negeri. Ini menurut saya Pak Jokowi saatnya lah mengganti menteri yang tidak mampu mengatakan masyarakat yang menimbun. Oh ini luar biasa. Saya sebagai masyarakat minta Pak Jokowi segera ganti Menteri Perdagangan dan ketidakmampuannya mengelola minyak goreng. Terima kasih Pak Maulana dan Pak Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selanjutnya saya sapa Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Bung Indra juga dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra ya. Awal gonjang-ganjing ini saya di editorial juga sudah mengkhawatirkan jangan-jangan nasib kelapa sawit kita sama dengan nasib gula tebu kita yang sekarang ini lihat begitu. Nah, sebetulnya tidak ada negara miskin itu. Yang ada adalah negara yang salah urus. Nah, jelas ini yang ngurusnya yang salah. Nah, tadi Bapak yang pertama tadi mengatakan ayam mati di lumbung padi. Nah, mengenai minyak goreng ini, Bung Indra, kita tuh
jangan lagi untuk menggoreng, untuk mandi pun kita bisa pakai minyak ini karena begitu Harusnya berlimpahnya. maksudnya gitu Iya. Ya. Tapi kenapa terjadi begini? Ya karena para produsen itu lebih senang mengekspor minyak mentahnya ke luar negeri daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, tentu saja kebutuhan berkurang, timbul ekses-ekses tadi. Ada yang nimbun, ada yang mencampur dengan air, dan masyarakat juga maunya kok disuruh antri begitu. Nah, itulah ini yang dijadikan salah oleh para pengurusnya itu. Iya, melemparkan kesalahan. Sebetulnya kalau menurut hukum ekonomi kan tugas pemerintah ini mudah dalam tanda kutip, menjaga kestabilan harga. Jadi Baik, terima kasih, penawaran Bu Indra. dan permintaan mesti seimbang. Kalau ini misalnya untuk menyeimbangkan, kenapa tidak dilakukan beli aja minyak mentahnya oleh pemerintah Baik, Ibu Indra. dengan Kita subsidi? sudah tangkap poinnya, Ibu Indra ya. Ya. Baik, Ibu Indra, kita sudah tangkap poinnya. Nanti kita akan ulas. Kita ke Pak Yan Amir yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung. Selamat pagi, Pak Yan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bang Gaudensur dan Bang Indra. Ya, Saya pagi, silakan. sependapat dengan Bu Indra dengan Pak Irawan, kalau nggak salah yang petani sawit tadi ya. Kita ini aneh seperti ayam mati di lumbung padi. Ini kayaknya tata kelola niaganya yang kurang beres menurut saya ya. Pasti ada yang menimbun, tapi follow up tindak lanjutnya itu kabur, nggak pernah kita dengar gimana ya. Banyak kita ini yang sibuk ngurusin yang nggak perlu, seperti ngurusin minta pemilu ditunda segala macam. Padahal yang minyak goreng yang harus diurus secepatnya kok nggak selesai-selesai. Jadi tolong diperbaiki lagi lah tata kelolanya begitu. Baik. Terima kasih Pak Yan Amir dari Bangka Belitung ya. Selamat pagi. Ada 3 penelpon ya Bang Gaudens ya. Salah satu yang diusulkan adalah meminta Pak Jokowi mengganti Menteri Perdagangan ini. Ini salah urus ini begini. Bang Ya, Gaudens. mengganti menteri tentu hak prerogatif presiden, itu ya. yang pertama. Yang kedua, bukan Menteri Perdagangan yang mengatakan itu, tetapi salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan. Ya. Walaupun tanggung jawab itu tetap harus diambil alih oleh Kementerian Menteri, Perdagangan. Tidaklah terlalu susah meminta maaf kepada rakyat ketika salah berbicara. Tadi saya di awal katakan, saya tidak yakin dia mengatakan itu dari hatinya, tetapi saya lebih yakin dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Hanya tidak tahu mau mengatakan apa begitu ya. Karena itu terkait dengan pernyataan atau yang dibicarakan oleh para penelpon tadi tentang salah urus, memang tadi saya katakan salah urus sejak awal. Kenaikan itu sejak di bulan November, kenaikan harga, tetapi kita berlama-lama bahkan mencoba-coba berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan terkait dengan pasar, pemenuhan kebutuhan, sampai kepada kebijakan satu harga dan kebijakan-kebijakan lain yang sampai sekarang itu tidak efektif rupanya. Itu coba-coba kebijakan itu tanpa kajian atau bagaimana kira-kira Bang? Karena kan ketika langka, kemudian mahal begitu ya, kemudian dicoba ditekan dengan harga yang satu harga, tapi tiba-tiba hilang gitu. Apakah itu tidak melalui sebuah kajian? Itu karena pertanyaan masyarakat juga itu. Lebih baik saya beli mahal nggak apa-apa deh karena kondisi misalnya, tapi tidak langka gitu. Ya tentu saja itu sebagai sebuah kebijakan yang diambil serta-merta ya. Ya Panik juga berarti. Untuk tidak katakan tidak melalui kajian atau sebuah kepanikan, tetapi itu kebijakan serta-merta. Kalau kita membaca ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komisi Persaingan Usaha di tahun 2009, baca khusus tentang minyak goreng, di sana jelas kok dinyatakan itu persoalan minyak goreng di Republik ini persoalan pada distribusinya. Nah,
ketika tidak pernah dibenahi distribusi atau irigasinya ini, disitulah masalahnya terjadi. Distribusi ya. Ya. Oke. Nah, padahal apalagi di daerah Kalimantan dan Sumatera sungguh sangat ironis. Betul. Di kedua daerah yang Menghasilkan. lahan rakyat saja diambil untuk apa? Ditanami sawit. Sawit ya. Justru di sanalah rakyat itu menderita, tidak bisa mendapatkan minyak goreng. Ini Ironis, sesuatu ironis. yang ironis sekali Ya, itu ya. Ya orang katakan ayam mati di kandangnya sendiri gitu. Tetapi kita katakan jangan sampai salah kelola ini bukannya meminta maaf, paling gampang itu menyalahkan rakyat. Nah, pada titik menyalahkan rakyat itulah kita tolak gitu. Kita karena itu kita katakan meluruskan syakwa sangka ini ya kalau disebut di editorial Bang ya. Yang meluruskan pikiran. Sudah saatnya rakyat meluruskan pikiran, atau dengan kata lain, sudah saatnya rakyat itu berbicara dari hatinya kepada pejabat. Jangan selalu rakyat disalahkan. Rakyat itu sesungguhnya bukan tempat untuk disalahkan. Karena apa? Konsepsi negara ini, republik ini, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bagaimana mungkin negara ini berdaulat ketika rakyatnya salah jadi tempat salah gitu kan? Ini kan sesuatu pola pikiran kebalik-balik ya Bang ya. Ya, persoalan itu pada logika yang terbalik aja. Oke. Kita lanjutkan nanti dengan ulasan sebenarnya apa sih? Karena sebenarnya masyarakat mau bertanya nih, apa sih yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan? Benarkah hanya kemudian kunjungan ke pasar lalu mencecar para pedagang yang sebenarnya juga hanya pasrah? Kita lanjutkan setelah jeda Bang ya. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan mengatasi persoalan minyak goreng yang sebenarnya sudah terlalu lama, berlarut lama ini ya Bang Gaudens ya. Kita coba untuk memahami apa yang sedang dipikirkan oleh para pejabat di Kementerian Perdagangan. Tidak hanya menterinya saja ya, para pejabat di Kementerian Perdagangan. Karena kalau di editorial kan dituliskan di sini, sejauh ini jajaran Kemendak itu ya hanya senang kunjungan ke pasar-pasar, mencecar para pedagang, yang sebenarnya hanya pasrah mengikuti harga dan suplai distributor. Ya, kita coba menganalisis secara mendalam ya. Menteri itu silih berganti datangnya. Yang tetap itu adalah birokrasinya. Nah, sesungguhnya persoalan yang ada terkait minyak goreng maupun pangan yang lainnya itu, ini persoalan birokrasi. Saya yakin sekali Pak Lutfi Menteri Perdagangan itu orangnya bijak gitu ya, arif gitu. Tetapi anak buahnya atau birokrasinya yang belum bisa direformasi. Atau dengan kata lain, kelemahan dari reformasi 98 itu salah satunya adalah hanya mengganti penguasa, presiden yang diganti, tetapi birokrasinya terlambat direformasi. Sehingga dampaknya sampai sekarang, mental birokrasi yang tidak mau melihat persoalan secara utuh, itulah yang tergambar di dalam kasus minyak goreng ini. Nah, kita berharap para menteri di kementerian manapun segera memperbaiki birokrasi yang terlalu berbelit-belit, terlalu rumit, sehingga ketika ada persoalan, misalnya persoalan minyak goreng, yang bisa dilakukan itu hanya menampakkan wajah senyum di kamera gitu kan, datang ke pasar-pasar dengan senyum-senyum gitu, tanpa berempati kepada persoalan masyarakat sama sekali. Ini yang mesti diubah gitu. Ya, dan ini artinya belum ada langkah yang signifikan sebenarnya Bang Gaudens. Oh iya, kalau ini kan persoalan dari, saya katakan tadi ada sebuah penelitian dari Komisi Persaingan Usaha dari 2009 itu menarik kok kalau itu dibaca. Dan kalau dilaksanakan saja, mungkin tidak ada persoalan hari ini gitu. Nah, persoalan kita hari ini karena kita tidak mau belajar dari kasus kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini kan terjadi setiap tahun ini. Ya, betul. Sistemnya terus seperti sebuah sistem akhirnya ya. Cuman kali ini mungkin jauh lebih lama tertangani. Nah, Bang Gaudens, yang ingin saya tanyakan juga, ketika ini disinggung dalam editorial ada agar KPK juga kemudian ikut turun tangan dan sebagainya. Kita kan sebenarnya mau membicarakan juga membuka juga ke publik sebenarnya ini kan ada persoalan ya
apa ya? Apakah ini disebut klasik atau tidak? Ada persoalan mafia dalam distribusi dan lain sebagainya. Bang Gaudens. Ya itu sih di mana ada apa kalau semut semut itu kan di mana ada gula di situ ada semut. Dan persoalan distribusi ini kan persoalan apa dibukanya atau ada celah ruang-ruang gelap untuk terjadi transaksi di sana. Nah, kita berharap KPK masuk di situ gitu. Karena ini kan bukan menyangkut orang-orang kecil ya. Iya. Ini menyangkut orang-orang besar. Bagaimana yang punya bisa kemampuan ditimbun menimbun dan ini ya. Bagaimana bisa ditimbun 1,1 juta liter minyak goreng di Sumatera misalnya maupun di daerah-daerah lain. Itu artinya memang ada persoalan mafia minyak goreng. Dan kita harus jujur mengatakan itu. Bukan tanpa basis kita mengatakan. Basis faktanya itu ya memang terjadi penimbunan. Dan berlama-lama penyelesaian penimbunan itu. Ada tim dari kepolisian, ada dari ombudsman, ada dari persaingan usaha. Sudah dikatakan ada kartel. Tetapi mengurai itu kok sepertinya susah sekali. Ya. Susah itu karena kemampuan, ketidakmampuan maksud saya, atau ketidakmauan? Mungkin ada kemampuan, mungkin ada kemauan, tetapi di sana ada tembok besar. Nah, tembok inilah yang harus ditembus oleh KPK. Dan saya berharap KPK bisa turun tangan ini. Jangan hanya janji-janji, tapi harus langsung turun tangan. Karena ini persoalan yang nyata menyangkut hajat hidup rakyat itu sendiri. Bang Gaudens, kalau sedikit menyinggung apa soal bahan pangan tadi ya. Sebenarnya Presiden Joko Widodo juga pernah menyampaikan, kalau tidak salah dalam sebuah forum, dalam forum Rapim TNI Polri, ya, rapat pimpinan TNI Polri, di forum yang di video yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, itu kan ditunjukkan bahwa salah satu poin yang disampaikan Presiden adalah mengingatkan agar hati-hati soal bahan pangan. Ada kata-kata hati-hati soal bahan pangan. Memang menggambarkan kondisi dunia tapi juga di Indonesia. Artinya ini sebenarnya kan sudah sebuah concern yang tinggi dari seorang presiden terkait persoalan bahan pangan, salah satunya adalah soal minyak goreng ini. Ya betul sekali bahwa presiden itu harusnya ini tembok besar kan sudah runtuh juga harusnya ya. Ya presiden itu memberi perhatian yang sangat serius terhadap ini. Saya masih ingat pada tanggal 3 Januari 2022 presiden sudah menyatakan, memerintahkan Kementerian Perdagangan, jelas sekali disebut menterinya pada tanggal 3 Januari itu untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng segera. Tetapi kan sampai sekarang itu kan masih bermasalah. Ya kita berharap ya seluruh stakeholder itu bersatu. Tidak perlulah saling menyalahkan. Tetapi yang paling penting itu menyelesaikan persoalan pokok yang dihadapi rakyat ini. Kita sangat sedih ketika rakyat itu menderita akibat pandemi, tiba-tiba terjadi kelangkaan bahan pangan, dan yang paling menyedihkan dan ini yang harus kita lawan itu ketika rakyat disalahkan. Malah disalahkan gitu ya. Sebenarnya masyarakat sudah mencoba untuk memaklumi upaya-upaya pemerintah yang memang masih berlarut-larut, kok malah sekarang disalahkan. Itu poin yang ditolak begitu ya Bang? Ya, kita harus menolak itu. Kita katakan para pejabat itu hendaknya rendah hati. Nah, tidak ada kerendahan hati di dalam pernyataan minyak goreng itu langka akibat paling baik. Oke, paling tidak sekarang kalau bisa minta maaf lah ya ke masyarakat. Ya, tidak jauh lebih mulia atau tidak merendahkan diri kalau meminta maaf. Justru kalau tidak minta maaf itu celaka banget. Oke, ini berarti dinantikan masyarakat seluruh Indonesia ini. Kalau begitu salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan. Terima kasih Bang Gaudens pagi ini bersama kami di Editorial Media Indonesia. Jika permasalahan minyak goreng tidak kunjung teratasi, bagaimana tata niaga komoditas lain yang bergantung pada impor dapat tertangani? Ketidakcakapan yang berlarut hanya membawa bangsa semakin banyak mengandalkan barang-barang impor. Apalagi Ramadan dan Idul Fitri sudah di depan mata. Kecupetan pejabat mencari solusi terkait pangan hanya menambah masalah dan rakyat pula yang disalahkan. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa. Metro TV